Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S12249. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis Python, yaitu Python list atau Python daftar. Ini adalah contoh dari Python list. Ini adalah variabelnya, dan ini adalah listnya. Sini contoh dari list buah. Ada apel, banana, dan cherry. Oke, list atau daftar itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Ini adalah variabel digunakan untuk menyimpan banyak item. Itemnya adalah apel, banana, dan cherry. Nah, daftar juga adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Jadi, list ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, selain list, terdapat 3 tempat untuk menyimpan kumpulan data yang lain, yaitu ada tuple, set, dan dictionary. Nah, semuanya itu dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, daftar atau list itu dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku. Contohnya adalah seperti ini. Oke, contoh dari list, di sini kita akan membuat sebuah list. Kita langsung saja ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat sebuah file Python. Oke, kita coba membuat list dengan contoh dari nama. Nama ini adalah variabelnya. Kemudian untuk membuat list itu kita memerlukan segitiga kurung siku. Oke. Ternama Ermila. Yang kedua ada Emi dan Mila. Oke. Selanjutnya print nama. Kita save dan coba jalankan. Oke, hasilnya adalah seperti ini listnya. Ermila, Emi, dan Mila. Oke, lanjut. Selanjutnya ada list item. List item atau daftar item. Nah, item daftar yang diurutkan dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Nah, item daftar di indeks itu item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1. Jadi, ini memiliki indeks 0, 1, dan 2. Jadi, begitu dari list itemnya. Maksud dari indeksnya. Selanjutnya ada order atau pesan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa daftar itu diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Nah, jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, dan catatan, ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya. Namun, secara umum, urutan item itu tidak akan berubah. Selanjutnya ada changeable atau item itu dapat diubah. Nah, item atau daftar itu dapat diubah. Artinya, kita dapat mengubah
menambah dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Selanjutnya ada allow duplicate. Karena karena list itu diindeks, maka list dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Jadi dalam satu list itu bisa terdapat item yang sama. Oke, seperti contoh. Oke, di sini ada variabel dan nama Ermila, Emi, dan Mila. Kita akan memberikan item yang sama lagi. Misalnya Emi, Ermila. Kita coba jalankan. Save dulu. Oke. Ini ulang. Coba jalankan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi, dalam item itu dalam satu list itu bisa terdapat item yang sama. Contohnya ini. Ermila, Emi, Emi. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya list length atau panjang daftar. Nah, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu list, kita menggunakan len atau fungsi len di dalamnya. Contohnya, ini adalah untuk menentukan untuk menentukan banyaknya item dalam satu daftar. Di sini kita akan menghitung panjang dari item, berapa banyak item dalam satu list. Oke, kita menambahkan di sini len. Kita menggunakan fungsi len untuk mengetahui panjang dari list tersebut. Oke, kita save dan coba jalankan. Hapus dulu. Oke, 5. Di sini kita sudah mengetahui panjang atau banyaknya item dalam list nama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 item dalam daftar nama atau item nama. Oke. Selanjutnya ada yang namanya list item atau data type. List item data type. Nah, item daftar atau item list ini dapat berupa tipe data apapun. Ya, nah, jadi di dalam sebuah daftar atau list itu bisa terdapat data string, integer, ataupun boolean. Nah, contohnya, di sini kita sudah memiliki tipe data dari string, tipe data string. Selanjutnya kita akan membuat lagi tipe data integer. Oke, integer 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, dan list yang ketiga ada boolean, tipe data boolean. Contohnya adalah boolean. Ada true, false, true, dan false.
Ini adalah contoh dari list item tipe data string, tipe data integer, dan tipe data boolean. Ini adalah tipe data string, yang kedua ada tipe data integer, dan yang terakhir ini ada tipe data boolean. Boolean. Oke. Kita kembali lagi. Oke. Nah, dalam daftar atau item itu juga dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, dalam suatu list atau daftar itu bisa terdapat dalam satu listnya ini bisa terdapat tipe data yang berbeda. Misalnya di sini terdapat string, ada integer, dan juga boolean. Oke, kita coba coding. Oke, kita simpan saja di sini. Kita ganti dengan angka 30. Di sini ada true. Dan di sini ada (3). Oke, kita coba hapus kembali yang ini. Oke, coba print nama. Oke, kita save dan coba jalankan. Dan hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi dalam satu list atau daftar itu bisa memuat item string, integer, ataupun boolean. Oke, lanjut ke tipe atau jenis. Nah, dari sudut pandang Python, list itu didefinisikan sebagai objek dengan tipe data list. Contohnya, ini class list. Oke, kita coba. Di sini ada list, my list, apple, banana, dan cherry. Oke, kita buat kembali di Visual Studio Code. Oke, kita buat nama hewan. Ada ayam, bebek, dan kelinci.
serta musang. Oke. Untuk menentukan jenisnya itu, dan di sini kita akan menambahkan tipenya, tipe hewan. Oke, kita save dan coba jalankan. Sebelum itu saya akan hapus dulu ini. Jalankan dan hasilnya seperti ini, class list. Jenisnya adalah class list. Ini class list. Tipe data list. Oke, selanjutnya ada yang namanya the list constructor atau daftar konstruktor. Nah, dimungkinkan juga untuk mengubah konstruktor list saat membuat daftar baru. Untuk membuat daftar baru. Oke, contohnya kita ambil contoh yang ini saja. Oke, hapus dulu. Oke, list 1 sama dengan list ada apel, setelah itu ada banana, dan setelah itu ada cherry. Kita coba print 1. Save dan jalankan. Oke. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Tetap oke, kita akan mencoba di sini. Oke, saya lupa untuk menambahkan tanda kurung. Oke, coba save dan jalankan. Oke, dan hasilnya seperti ini. Di sini kita menambahkan yang namanya list konstruktor untuk membuat daftar baru. Oke, selanjutnya ada yang namanya koleksi Python atau Python Collection Array. Nah, ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python.
Yang pertama adalah daftar atau list. List adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah atau mengizinkan anggotanya diduplikat. Yang kedua ada tuple. Tuple adalah koleksi yang tertata, tidak dapat diubah, dan juga dia mengizinkan anggotanya diduplikat. Yang ketiga ada set. Set itu adalah koleksi yang tidak berurut, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks. Nah, dalam set ini juga tidak diizinkannya ada anggota yang diduplikat. Selanjutnya ada dictionary atau kamus. Kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah. Nah, dalam kamus dictionary ini juga tidak ada anggota yang diduplikat. Nah, saat memilih tipe koleksi, penting untuk kita memahami tipe properti tersebut. Nah, memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu dapat berarti retensi makna dan juga dapat berarti peningkatan efisiensi atau keamanan. Oke, lanjut ke item list yang selanjutnya, yaitu ada akses item list item atau akses item daftar. Nah, akses item. Nah, item daftar atau akses item ini diindeks dan kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Contohnya di sini contoh dari variabel daftar nama buah ada indeks yang 0, 1, dan 2. Oke, sebagai contoh, sini kita akan membuat sebuah variabel nama dan kita akan print nama. Oke, saya coba save dan jalankan. Oke, 1. Jadi untuk indeks di sini adalah untuk indeksnya ada 0, 1, dan 2. Jadi ketika kita memprint nama indeks 1, maka yang akan muncul adalah nilai indeks 2 yaitu EMI. Dan apabila kita menulis angka 0, maka yang muncul itu adalah Ermila. Oke, kita coba jalankan dan hasilnya adalah Ermila. Oke. Lanjut ke ini catatannya, item pertama memiliki indeks 0, 0, 1, dan 2. Nah, di sini ada yang namanya negative indexing atau pengindeksian negatif. Nah, pengindeksian negatif ini berarti memulai dari akhir. Negatif 1 mengacu pada item akhir dan negatif 2 mengacu pada item kedua terakhir. Jadi mulai dari sini negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, ketika di print negatif 1, maka yang muncul adalah item yang terakhir. Oke, kita coba. Di sini kita simpan negatif 1. Dan yang akan muncul itu adalah, coba hapus dulu ini. Yang muncul adalah Sakinah. Oke. Selanjutnya, beralih ke range of index atau rentang indeks. Nah, kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Nah, saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Contohnya,
Sini kita akan mengembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Oke, di sini saya akan tambah list itemnya. Untuk contoh dari range of index. Oke, coba jalankan. Oke, dan hasilnya adalah Sakina, Natalia, dan Destri. Dari range 2, 1, 2, dari sini 1, 3, 4, dan 5. Setelahnya, ini adalah untuk menampilkan range index. Ingat bahwa pencarian akan dimulai pada indeks 2, termasuk berakhir pada indeks 5 tidak termasuk. Jadi di sini akan mulai pada indeks 2 dan berakhir pada indeks 5 itu tidak termasuk. Dari 0, 1, 2, mulai dari Sakina, kemudian Natalia, dan terakhir adalah Desri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Faisal yang kelima tidak termasuk. Jadi sampai sini saja. Oke, lanjut ke ada ini. Nah, dengan mengabaikan nilai awal, rentan akan dimulai dari item pertama. Contoh, kita buat kembali. Hasilnya adalah hasilnya adalah dimulai dari item indeks 0, 1, 2, 3, dan yang keempat tidak termasuk. Dan untuk mengabaikan nilai akhir, rentan akan berlanjut ke akhir daftar. Contohnya, di sini adalah mengabaikan nilai awalnya. 0, 1, 2 termasuk. Dan sampai dari Sakina, Natalia, Destri, Faisal, dan aku. Oke, lanjut ke tentang indeks negatif atau range of negative index. Nah, tentu ini kita akan menentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Contoh di sini ada list buah. Empat dan ketik 1. Dan hasilnya adalah Natalia, Destri, dan Faisal. Jadi indeks keempat 0, 1, 2,
3 dari terakhir 0, 1, 2, 3, 4, 4 tidak termasuk, jadi masuk di Natalia, Destri, dan Faisal, dan negatif satunya atau item yang terakhirnya tidak termasuk, jadi hanya 3 item ini yang masuk. Oke. Nah, check if item exists. Nah, periksa apakah barang ada. Nah, untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, gunakan in kata kunci in. Oke. Tambahkan jika Ernila in, tambahkan kata in untuk memeriksa apakah Ernila yang ada dalam mem print ya. Ya, ada Ernila. Coba save dan jalankan. Oke, ada yang kurang di sini. Sorry. Oke. Nama. Oke. Ulang. Ya, ada Ernila. Oke. Ini untuk memeriksa apakah di item tersebut ada barang atau item yang ingin kita cari. Oke. Item yang selanjutnya yaitu ada change list item atau mengubah item daftar. Yang pertama adalah ubah nilai barang. Nah, untuk mengubah nilai item tertentu, kita akan melihat nomor indeksnya. Oke, di sini adalah ada sebuah list buah. Di sini akan mengubah item banana menjadi blackcurrant. Oke. Contoh di sini juga kita akan mengubah kata Emi menjadi apa? Oke, kita akan print.
Oke, kita coba jalankan dan hasilnya adalah Ermila, Afra, Sakina, dan Natalia. Ini adalah untuk mengubah item yang kedua. Selanjutnya untuk mengubah rentang nilai item atau change of range of item value. Nah, untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin memasukkan nilai baru tersebut. Oke. Contoh di sini kita akan mengubah 1 dan 3. Gunakan kata Hafid dan Faisal. Oke, kita coba jalankan. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika kita ingin memasukkan lebih banyak item daripada yang kita gantikan, item baru itu akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Oke, coba kita lihat. Seperti contoh yang tadi, selanjutnya ke jika kita ingin masukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru itu akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Oke, contoh. Oke, Ermila, Hafid, dan Natalia. Rentangnya di sini 01 termasuk nah, untuk insert item atau menyisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan metode insert. Nah, metode insert ini menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Contohnya, oke, kita buat variabel baru. This list. Apple, banana, cherry. Nah, this list insert, kita akan menggunakan insert dan indeks 2 dari watermelon. Print this list. Oke, saya coba save. Oke, apel, banana, watermelon, dan cherry. 0, 1, 2. Oke. Insert item untuk menyisipkan indeks kedua. Di sini kita akan menyisipkan watermelon 0, 1, dan setelah indeks 1 banana, yaitu kita akan menyisipkan indeks 2.
Oke, lanjut. Untuk menambahkan item list. Add list item. Append item. Menambahkan item. Untuk menambahkan item ke akhir daftar, gunakan metode append. Oke. Atau kita akan ganti ini dengan append. Oke, dan hasilnya seperti ini. Untuk menambahkan list akhirnya, kita menggunakan append. Oke, lanjut. Untuk menyisipkan item, sama seperti tadi itu, kita menggunakan insert method. Oke, lanjut ke extend list. Untuk memperluas daftar, untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend, metode extend. Oke. Ini kita akan menambahkan hewan. Ayam, kemudian ada bebek, dan kucing. Kita akan menambahkan list ini ke dalam ini dengan menggunakan extend. Oke, kita coba save dan jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Apel, banana, cherry, ayam, bebek, dan kucing. Oke, lanjut. Untuk menambahkan semua iterable, add any iterable. Metode extend ini tidak harus menambahkan list. Kita juga dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, baik itu tuple, set, dictionary, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada contohnya. Contoh tuple. Tuple. Oke. Oke, berikutnya ke remove list item atau menghapus item daftar. Nah, remove specific item, hapus item tertentu. Nah, metode remove ini digunakan untuk menghapus item yang ditentukan. Contohnya di sini kita akan menghapus banana. Jadi kita menggunakan metode remove. Oke, di sini saya akan menghapus item ayam. Oke, di sini saya menggunakan metode remove. Dan saya akan menghapus ayam.
Oke, coba jalankan. Oke, dan hasilnya seperti ini. Bebek kucing. Karena ayam, sudah saya gunakan metode remove untuk menghapuskannya. Oke, lanjut ke... Nah, untuk menghapus indeks tertentu, remove specific index, kita menggunakan pop. Oke, contoh yang tadi, di sini kita akan menggunakan metode pop. Pop dan indeks yang kedua. Oke. Nah, indeks 0, 1, dan 2. Jadi, apabila saya menggunakan metode pop dalam kurung 2, maka indeks yang kedua dalam hal ini adalah kucing akan dihapus. Oke, lanjut ke Nah, untuk menghapus seluruh daftar, kita menggunakan del. Metode del. Oke, dan hasilnya seperti ini, kosong. Oke. Clear the list atau untuk menghapus daftar. Metode clear ini untuk mengosongkan daftar. Nah, daftarnya masih ada, tetapi tidak ada isinya. Contoh, oke, di sini kita menggunakan clear. Oke, jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Daftar kosong. Oke, selanjutnya ada loop list. Atau loop list atau daftar lingkaran. Nah, untuk ulangi daftar, kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan for loop. Contohnya, di sini adalah sebuah list yang mempunyai item apel, banana, dan cherry. Untuk mengulang itemnya itu kita menggunakan for loop. Contoh, oke. For x in hewan, print x. Coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Ayam, bebek, dan kucing. Nah, loop track the index number, ulangi nomor indeks. Nah, kita juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Nah,
kita menggunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. For i in range, for i in range len dan nama variabelnya hewan. Oke, kita coba print hewan. Save dan hasilnya seperti ini. Nah, using a while loop, menggunakan perulangan sementara. Nah, kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len, fungsi len untuk menentukan panjang daftar. Lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Nah, kemudian ingatlah untuk meningkatkan indeks sebesar 1 itu setelah setiap iterasi. Oke, contoh. I sama dengan 0. Kemudian menggunakan while. While i kurang dari len hewan kemudian jangan lupakan indeks i sama dengan i plus 1. Coba save dan jalankan. Ayam, bebek, dan kucing. Oke. Kita juga bisa menggunakan perulangan menggunakan pemahaman daftar atau looping using list comprehensive. Nah, pemahaman daftar ini atau list comprehensive operator ini menawarkan the sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Contohnya, di sini lingkaran tangan pendek for loop akan mencetak semua item dalam daftar. Contohnya, ambil saja ini. Print x for x in hewan. Oke, coba save dan jalankan. Hasilnya seperti ini. Ayam, bebek, dan kucing. Oke, list yang selanjutnya yaitu list comprehension atau pemahaman daftar. Nah, pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Nah, contoh, berdasarkan daftar buah-buahan, kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Nah, tanpa pemahaman daftar, kita harus menulis for, pernyataan-pernyataan for dengan tes bersyarat di dalamnya. Contoh,
Sini ada new list. Oke. For X in hewan. If A sin X nulis dot happen X print nulis. Oke, coba save dan jalankan. Hasilnya adalah A, karena yang diminta adalah item dengan huruf A, ayam. Oke, yang selanjutnya ada sintaks. Nah, nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Oke, selanjutnya ada condition. Kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Hanya terima item yang bukan apel. Bila kita coba, hasilnya seperti ini. Banana, cherry, kiwi, dan mango. Oke, lanjut. Dapat diubah atau trouble dapat berupa objek yang apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set, dan lain sebagainya. Kita dapat menggunakan range untuk membuat fungsi trouble. Contoh, oke, di sini kita gunakan nulis sama dengan text for text in range 5. Coba save dan jalankan. Hasilnya jalankan hasilnya oke, print new list. Hasil seperti 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut ke expression. Expression adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat kita manipulasi sebelum berakhir seperti item daftar di daftar baru. Nah, di sini adalah contoh untuk menetapkan semua nilai dalam daftar baru menjadi hal. Oke, sebagai contoh, nulis hello for X in fruit.
print new list. Oke, save dan coba jalankan. Oh, sorry, variabel belum ada. Coba jalankan. Hasilnya seperti ini, hello, hello, dan hello. Mengganti buah menjadi hello. Oke, lanjut ke Python shortlist. Shortlist numeric. Shortlist alphanumerik. Urutkan daftar secara alphanumerik. Nah, objek daftar memiliki sort, metode sort yang akan menurutkan daftar secara alphanumerik menaik secara default. Contohnya, oke. Buah, kita gunakan metode sort. Print buah. Hasilnya seperti ini, anggur, apel, dan pisang. Untuk mengurutkannya, alfabetikal dari huruf A, dan selanjutnya huruf dan terakhir huruf B. Oke. Nah, dalam list ini juga kita bisa mengurutkannya dalam bentuk angka. Contoh, dan menggunakan metode sort. 100, 200, 50, 60, 10. Oke, kita coba bikin. Dan hasilnya seperti ini. Oke, 10 dari nilai terkecil 10, 50, 60, 100, dan 200. Oke, lanjut ke sort descending, mengurutkan menurun. Untuk mengurutkan secara descending, kita menggunakan argumen kata kunci reverse sama dengan true. Oke. Kata kuncinya reverse sama dengan true. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Dimulai dari huruf besar ke huruf kecil, 100 sampai ke 10. Oke, selanjutnya untuk customize sort function, menyesuaikan fungsi pengurutan. Nah, kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key sama dengan function. Fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar
atau angka terendah terlebih dahulu. Oke, contoh def my function and ups and kurang dari 50. Oke, buat angka sort, dan kata kuncinya di sini adalah k sama dengan my function. Print angka. Oke, hasilnya seperti ini. 10, 60, 200. Oke, lanjut ke pengurutan tidak peka huruf besar ke sampai kecil. Nah, secara default sort metode ini peka huruf besar kecil sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Oke, di sini sebagai contoh kita menggunakan huruf besar dan kecil. 100 2 menggunakan huruf kecil, dan contoh yang terakhir ada 5. Oke. Print angka, kita coba jalankan, hasilnya akan seperti ini. 100 jadi huruf kapital yang pertama, kemudian huruf D, huruf kecil, dan yang terakhir ada 5. Nah, urutan terbalik. Nah, bagaimana jika kita ingin membalik urutan daftar, apapun alfabetnya? Metode ini reverse, membalik urutan pengurutan elemen saat ini. Jadi kita menggunakan metode reverse. Contohnya adalah seperti ini. Metode reverse. Lima, 2, dan 100 untuk membalikannya. Oke, selanjutnya ada Python copylist. Di sini Python copylist atau Python daftar salin. Nah, kita tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Nah, ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Contohnya,
Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini saya akan membuat sebuah daftar list. Nama, sama dengan Ermila, koma, Femi, dan Ria. Oke, dan untuk my list-nya sama dengan nama, dan di sini kita menggunakan metode bawaan copy. Oke, dan aksinya print my list. Kita coba save dan jalankan. Oke, hasilnya adalah list seperti ini, Ermila, Emi, dan Ria. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara lain untuk membuat salinan, yaitu dengan metode bawaan list. Oke, di sini kita akan mengganti copy ini dengan list. Dan hasilnya seperti yang terlihat di bawah ini, terdapat daftar dengan item Ermila, Emi, dan Ria. Oke, selanjutnya ada Python join list. Python join list atau gabung daftar, itu kita dapat bergabung dengan dua daftar. Nah, ada beberapa cara untuk menggabungkan satu atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan operator plus. Contohnya di sini ada daftar list pertama dengan string, ada A, B, dan C, dan yang kedua ada daftar dengan item integer. Oke, kita coba angka sama dengan 1, 2, 3. Dua dan 3 untuk tambah sama dengan nama, kita menggunakan operator plus dan angka. Kemudian aksinya print tambah. Di sini kita akan menggabungkan dua list. Oke. Coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Ermila, Emi, Ria, 1, 2, dan 3. Oke, nah cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 satu persatu. Contohnya di sini kita menggunakan for
Oke, kita coba save dan jalankan. Oke, kemudian hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Oke, kita juga bisa menggunakan metode extend yang tujuannya itu untuk menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Contohnya, extend angka. Print nama. Save dan runkan, hasilnya adalah seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya list method atau daftar metode. Nah, daftar metode ini dalam Python itu memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada list. Yang pertama ada append di sini untuk menambahkan elemen akhir dalam list. Clear untuk menghapus elemen dari list, copy untuk returns a copy of the list, kemudian ada count, extend, index. Index ini untuk returns the index of the first element with the specific value. Ada insert untuk menambahkan elemen spesifik, posisi spesifik, ada remove untuk memindahkan, ada sort. Oke. Mungkin itu saja untuk Python list-nya. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.